Nomor 1, bentuk sederhana dari 6 ya. Di sini aku tulis ulang soalnya ya. 6A pangkat 3/4 B pangkat 2/3 lalu C-nya pangkat min 2 per 18A pangkat min 1/4 B pangkat 5/3 C pangkat setengah. Lalu dikurung dipangkatkan dengan min 2. Ya, first lagi kita ada yang bisa kita coret di sini 6 sama 18. Sama-sama bagi 6 ya. Ini bagi 6 habis, ini bagi 6 jadi 3. Oke. Lalu kita bisa tulis berarti atasnya tuh artinya atas habis. Kalau habis tuh jadi 1 ya. Jadi 1/3. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian A pangkat 3/4. A pangkat 3/4 sama A pangkat min 1/4. Ini kan pernya artinya bagi. Kalau bagi artinya pangkatnya dikurang ya. Jadi bisa aku tulis jadi 3/4 dikurang pangkat A yang di bawah min 1/4. Kemudian B 2/3 dikurang dengan pangkat di bawah adalah 5/3. Kemudian C-nya pangkat min 2 di sini. Min 2 dikurang 1/2. Kita bisa hasilin ya jadi 1/3 ya. Di sini min sama min jadi plus ya. Jadi 3 tambah 1 4, 4/4. 4/4 adalah 1. Lalu ini 2 kurang 5 min 3. Min 3/3 min 1. Ya, 2/3 dikurang 5/3 min 3 ya. 2 kurang 5 min 3/3. 3 bagi 3 1 jadi min 1. Nah, seperti ini ya. Kalian sudah harus tahu. Kemudian C-nya di sini kita bisa selesain terpisah, misal min 2 dikurang 1/2. Min 2-nya kita kalikan sama 2, jadi min 4/2. Ya, ini kan angka biasa. Caranya ada kalikan dengan penyebut yang di sini, jadi min 4, lalu pernya ikut per 2 dikurang 1/2. Jadi berapa nih? Min 5/2. Ya, min 5/2. Jadi min 5/2. Lalu jangan lupa ini dipangkatkan dengan min 2. Min 2 ini kalikan masuk semuanya ya. Ini. Jadi berapa ini? Kalau satunya nih gak usah satunya bisa kita hapus ya. Satu gak terlalu dipakai, gak dipakai gitu. Jadi ini 1 dikali min 2. Berapa? Min 2. Jadi A pangkat min 2. Min 1 dikali min 2 plus. Jadi B pangkat 2. C ini dikali sama ini. Ibaratnya nanti ini dikali coret sama coret ya. 2 sama 2. Jadi min sama min. Jadi min 5 sama min. Jadi plus 5 atau 5. Per 3-nya nih ya. 3 yang ini bawah ini dipangkatkan juga dengan min 2. Jadi 3 pangkat min 2. Nah, seperti itu ya. 3 pangkat ini minus ya. Kita harus ubah jadi pangkatnya positif. Jadi naik ke atas. Jadi 3 pangkat 2. Ini minus, pindah ke bawah. Jadi A pangkat 2 plus dia. B-nya tetap di atas karena B-nya pangkat 2. C-nya pangkat 5. Oke. Jadi kita bisa hasilin jadinya 3 pangkat 2 itu apa? 9. 9 B pangkat 2 C pangkat 5 per A pangkat 2. Ini sama kayak jawaban D. Oke. Gitu, 3 pangkat 2-nya 9. Oke. Untuk nomor 2, jika A adalah 2 plus akar 5 per 2 min akar 5 dan B adalah 2 min akar 5 per 2 plus akar 5, maka A plus B adalah, berarti di sini A tambah B di sini ya, maksudnya tuh ya. Di sini maksudnya tuh adalah A tambah B, berarti A itu kita tambahin sama B. Nah, gitu. A-nya itu dalam bentuk akar-akar ya. Biasanya kalau bawahnya akar harus kita apain biasanya? Harus dirasional ya. Oke, itu harus dirasional. Tapi kalau kayak gini gimana? Kita kerjain dulu, menurut kalian kita kerjain dulu, tambahin dulu, atau baru dirasional, atau rasionalin dulu? Baru kita tambahin. Terlebih dahulu rasionalkan dulu ya. Sanaku. Oke, dia kita langsung main tambah aja, oke? Jadi langsung kayak gini.
2 plus akar 5 per, ini A nya ya, dia bilang A tambah B, berarti tambah 2 min akar 5 per 2 plus akar 5. Jadi kita sama yang penyebut dengan cara ini kita kaliin ya, ini kita kaliin yang artinya ini, kalau ini kan cuma beda di min sama plus kan, berarti kalau cuma beda min sama plus tapi angkanya sama, langsung kita main kayak gini, 2 kali 2 4 sini ya, 4 min kali plus min, akar 5 kali akar 5 5 ya. Kemudian ini kita kali ke silang, ini kali silang sama ini ya, 2 plus akar 5 kalikan sama 2 plus akar 5 ya. Kita bisa tulis kayak gini, 2 plus akar 5 2 plus akar 5, lalu dikurang dengan ini, ditambah dengan ini kali ke silang ya, 2 min akar 5 2 min akar 5. Oke. Jadi di sini bisa kita kali kemasuk dulu ya, 2 kali 2 4, 2 kali akar 5 plus 2 akar 5 plus akar 5 dikali 2 plus 2 akar 5, akar 5 kali akar 5 ada 5, artinya plus 5. Lalu langsung ditambah 2 kali 2 4, 2 dikali min akar 5 min 2 akar 5, min akar 5 dikali 2 min 2 akar 5, lalu min akar 5 kali akar 5 min 5 ya. Dari sini bisa kita pakai sistem coret, plus 5 ya, min kali min plus ya nih ya. Nah, kemudian bisa kita coret, ada yang sama ini, plus 2 akar 5 sama min 2 akar 5 ini bakal habis ya. Kemudian plus 2 akar 5 sama min 2 akar 5 ini akan habis. Kemudian ada lagi kah? Gak ada ya. Jadi cukup kita tambahin 4 plus tambah 5 tambah 4 tambah 5, jadi 18 per 4 kurang 5 min 1, berarti 18 bagi min 1 adalah min 18. Oke. Jawabannya ya. 2 pangkat 2x plus 1 dikurang 5 dikali 2 pangkat x plus 2 ya, sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita akan memisahkan nih 2 pangkat 2x plus 1 nih ya, menjadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 ya. Jadi bisa dipisah seperti ini, karena kan kalau kali itu artinya pangkatnya ditambah ya. Jadi kalau ditambah jadi 2x plus 1, gabung lagi jadi kayak gini ya gitu. Kemudian dikurang 5 kali 2 pangkat x plus 2 sama dengan 0. Kita pakai permisalan enggak di sini ya. Di sini ada yang sama. Enggak, di sini ada 2 pangkat x. Kita akan misalkan 2 pangkat x itu adalah a misal. Oke. Ini bisa dipisah lagi nih. Oke. 2 pangkat 2x ini bisa kita pisah lagi. Jadi apa coba? 2 pangkat x dikali 2. Boleh kayak gini kan? Ya. Nah, gitu. Lalu dikali 2 pangkat 1 itu 2 ya. Dikurang 5 dikali 2 pangkat x plus 2 sama dengan 0. Oke. Ini misal. Kemudian 2 pangkat x tadi berapa? Misalkan a ya. Jadi ini kita ubah jadi a. A pangkat 2. Nah, yang 2 ini bisa lari ke depan jadi 2. Nah, gini. Dikurang 5. 2 pangkat x itu adalah a plus 2. Nah, dari sini kita faktorkan seperti biasa. Ya, ini 2a pangkat 2, berarti di sini 2a, ini 2a. Lalu 2 dikali 2 4. Ya, kita cari faktor dari 4. 4 tuh faktornya 1 kali 4, 2 kali 2. Ya. Karena di sini tengahnya min, ya. Maka kita cari yang mana ya? Kalau dijumlahkan hasilnya 5. Ini ya, 1 tambah 4 5. 2 tambah 2 4 nih ya. Nah, ini 5 sama kan hasilnya ya dengan ini. Nah, tapi karena ini min, maka kita buat min sama min. Karena min 1 tambah min 4 itu adalah min 5 ya. Jadi min 1 sama min 4. Ya. Lalu sama dengan 0. Kita pisahkan di sini 2a min 1 sama dengan 0. Jadi 2a sama dengan min 1 pindah saja jadi 1. Jadi a sama dengan 1 per 2. Yang ini 2a min 4 sama dengan 0. Lalu 2a sama dengan min 4 pindah saja jadi 4.
Jadi A sama dengan 4 dibagi 2. Jadi A-nya adalah 2. Ini belum selesai ya. Aku akan pindahkan ke sini, ya. A sama dengan A ini tadi apa nih? Tadi A ini adalah asalnya dari 2 pangkat X kan? Ya. Jadi ini aku ubah jadi 2 pangkat X. Oke. Jadi 2 pangkat X sama dengan 1/2. 1/2 ini bisa naik ke atas jadi 2 pangkat min 1. Ya. 1/2 ini kan artinya 2 pangkat 1 kan bawahnya kan? 2 pangkat 1 naik ke atas jadi minus. Jadi X-nya adalah min 1. Yang ini A-nya juga kita balikin semua lah. A-nya adalah 2 pangkat X. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2. 2-nya ini maksudnya 2 apa? Kalau 2 biasa artinya 2 pangkat 1. Jadi X sama dengan 1. Dapat X-nya min 1 sama 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 4 ya. Di sini ada grafik ya. Yang namanya grafik eksponen. Ya. Kita disuruh cari fx-nya itu berapa di sini. Oke. Di sini kalau kita lihat di sini ada titik temunya. Ya, di sini pada saat x-nya 3, ya, di sumbu x ini x-nya 3, y-nya adalah 28. Jadi di sini kita caranya clue-nya adalah kita masukin aja ya di sini x-nya 3 ya. Ini yang A, kalau kita masuk ke x-nya 3. Seper 27 kan? Nggak mungkin ya. Yang B, seper juga sama. Nggak bisa itu seper-seperan. Yang C, Y sama dengan 3x plus 1. Jadi x-nya 3 plus 1. Benar ya? 7 tambah 1 adalah 28. Di jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 5. 6 log 27 dikali akar 3 log 36 dikurang 4 log 1/64 per 6 log 36 dikurang 6 log. Log berapa ini? Kepotong kayak soalnya. Sebentar ya. 6 log 6 akar 6. Ya, tambahin ya. 6 log 6 akar 6. Oke, aku ingat di soal PDF-nya. Gitu. Oke. Jadi di sini 6 log 67 ya. Kita 67 itu bisa kita ubah ya. 67 tuh adalah bilangan berpangkat. Bilangan berapa pangkat berapa? 3 pangkat 3. Betul. Kalau kalian pengen tahunya dibuat jadi pound faktor ya. Ya. Lalu akar 3 ini tetap ya. Akar 3 ini bisa kita ubah jadi 3 pangkat setengah. Kelihatannya guys ya. Log 36 ini adalah 6 pangkat 2. Ya, karena kita mau nyamain ini sama ini. Ya. Lalu dikurang 4 log 1/64. 4 ini adalah 4 pangkat berapa? 4 pangkat 3. Ya, benar ya? 4 pangkat 3 64 kan? Maka langsung kita naikin ke atas jadi min. Jadi 4 pangkat min 3. Seperti itu, ya. Kemudian di sini ya, ini ada pangkat 3-nya, kita pindahkan ke depan. Jadi 6 log 3 dikali, ini pangkatnya di sini 2 ya. 2 itu kita bagi sama 1/2. 2 bagi 1/2. Lalu yang di sininya adalah 3 log 6. Itu ya. Lalu dikurang, ini 4/4 bisa habis, tinggal min 3. Nah, gitu ya, tinggal min 3. Kita selesai yang atasnya dulu ya. Itu kalau dicoret apa, Pak? Yang mana? Ini mau dicoret boleh. Nah, gitu. Ya, jadi min 3 ya. Kemudian ini 3 tetap ya, 3 di sini ya. Ini berapa jadi? 2 dibagi setengah. Jadi konsepnya kayak gini, 2 dibagi setengah. Itu aja 2 dikali dibalik 2/1. 2 kali 2 4, 4 bagi 1 4. Jadi kali 4. Gitu ya. Lalu ini bisa digabung 6 log 3 sama 3 log 6 itu kalau digabung jadi 6 log 6. Ya. Itu. Ini min sama min jadi plus 3. 6 log 6 itu adalah 1.
Ya, berarti 3 kali 4 kali 1. Jadi berapa? 12. 12 per 3. Per, ini belum yang bawahnya loh. Nah, yang bawahnya ini kalian perhatiin. Ini kan sama semua kepalanya kan 6 log ya. Nah, juga bisa ini min. Min ini ya dikurang nih, artinya logaritma nanti dibagi. Jadi kita akan susun seperti ini. Jadi 6 log. Ini berapa? 36. 36 per ini 6 akar 6. Nah, gitu ya. Yang atas jadi 15, yang bawah jadi 6 log. Nah, ini kita hasil dulu 36 per 6 akar 6 di sini. Numpang sini. 36 kelihatan ya? Kelihatan enggak sih? 36 per 6 akar 6. Dirasionalkan kali akar 6 ya. Oke, dikali akar 6. Jadi 36 akar 6 per, ini 6 tetap 6-nya. Lalu akar 6 kali akar 6 adalah 6. Ini 6 kali 6 habis ya. 36 kita coret sama atas. Jadi tinggal akar 6. Jadi tinggal akar 6. Ya, akar 6 ini artinya 6 pangkat setengah. Jadi langsung 15 per setengah. Ya. Kan ini kan 6 log 6. Jadi kayak gini. Kan dia jadikan 6 log 6 pangkat setengah. Coret kan? 3 setengah ya kan? Nah, artinya 15 dikali 2 dibagi 1 ya. 15 dikali 2 per 1 dibalik ya. Jadi 30. Oke, untuk nomor 6. Di sini ada grafik logaritma ya. Y sama dengan di sini apa? Y sama dengan 2 log X plus C. Dibilang fx sama dengan 2 log X plus C. Nilai 4C plus 1 adalah. Berarti kita harus cari nilai C-nya dulu ya. Oke. Jadi di sini kita tulis ulang Y sama dengan ngapa malah warna pink, enggak kelihatan nanti. Y sama dengan 2 log X plus C. Nah, kita lihat di sini. Di sini pada saat X-nya 2 dapatnya berapa? 3. Ya, pada saat Y-nya 2 dapatnya 3. Jadi kita masukin di sini Y-nya 3 ya tadi ya. 2 log X. X-nya berapa? 2. Oh, ini plus C. Jadi plus C. 2 log 2 habis ya. 1 jadi ya. Jadi 3 sama dengan 1 plus C. Jadi C sama dengan 3 kurang 1. Berarti 2. Yang ditanya nilai 4C plus 1. Berarti 4C. C-nya berapa? 2 plus 1. Jadi 9. Selesai. C dapatnya. Kemudian yang nomor 7 langsung. Akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat. Nah, ini akar-akar ya. Kita udah belum. 2X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan dulu ya. Karena 2X kuadrat berarti sini 2X. Ya, lalu 2 dikali min 6 itu berapa? Min 12. Kita cari faktornya. 1, 12, 2, 6, 3, 4. Ya. Karena ini min berarti dikurang. 1, 12 kurang 1, 11. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 3, 1. Ini min 1X ya. Berarti yang boleh 1 yang dapat 1 apa? Ini 3 sama 4. Berarti 3 sama 4. Karena ini min berarti yang paling gede itu min. Ini min, ini plus. Ya, 4 yang paling gede itu min. 3 itu plus. Nah, gitu. Ya, kita hasilkan jadi 2X sama dengan min 3. Langsung aja ya. Plus 3 pindah ke ruas kanan jadi min 3. Jadi X sama dengan min 3 per 2. Kemudian di sini 2X sama dengan min 4 pindah ke ruas jadi 4. Pindah ruas ke kanan jadi 4. Jadi X sama dengan 4 bagi 2, 2. Jadi X-nya 2. Di sini dia bilang jika X2 lebih besar dari X1. Jadi di sini mana yang lebih besar? 2 ini ya. Ini jadi X2. Ini jadi X1. Pertanyaannya adalah 2X1 dikurang 4X2. 2X1 dikurang 4X2. Kita masukin X1-nya berapa? Min 3 per 2. Dikurang 4, X2-nya adalah 2. Coret. Ini jadi min 3. 4 kali 2, 8. Jadi min 11. Oke. 8. Jika persamaan kuadrat min X kuadrat plus 4X plus PX dikurang P sama dengan 0. Ya, nomor 8 ya. Mempunyai akar real berbeda. Maksudnya akar real itu maksudnya X1 sama X2 itu berbeda hasil akar-akarnya tuh ya. Maka nilai P adalah di sini dia bilang akar realnya berbeda. Oke.
Jadi kalau untuk akar real berbeda itu biasanya kita pergunakan diskriminannya itu lebih besar dari 0. Ya, kalau sama dia otomatis apa? 0 kan? Nah, gitu. Jadi di sini kita cari diskriminan, dari sini kita lihat A. Diskriminan apa rumusnya diskriminan tuh? B kuadrat min 4AC. Oke. Atau begini aja, pakai diskriminan apa enggak ya? Sebentar ya, aku cari cara apa? Itu. Oke, begini aja sih. Kita pakai coba satu-satu, misalnya dari pilihan A ya. A itu apa pilihannya di situ? P-nya lebih kecil dari 0, P-nya lebih besar dari 0. Oke. Jadi kita misalkan di sini P-nya itu adalah 0,4. Sebentar ya. Kita masukin P, X-nya itu adalah P. Ya, jadi ini P kuadrat ya. P kuadrat, tapi kalau P sampai P ketemu dong. Gimana nih coba nih? P kuadrat min maka nilai P adalah P lebih kecil dari 0, P lebih besar dari 0. Ini kalau pakai diskriminan ya lebih besar dari 0 kan. Ini A-nya berapa? A-nya min 1 ya, depan E kuadrat ya. B-nya yang di depan X itu adalah P. C-nya itu adalah min P. Oke. Diskriminannya lebih besar dari 0, tapi kita nggak tahu lebih besar dari 0 itu berapa sih? 1, 2, 3, 4. Kenogala. Ini justru malah kayak bentuk kayak tebak-tebakan gitu ya. Tebak-tebakan ini, serius lah. Iya. Atau kita pakai cara tadi apa? Saya itu lah waktu itu. Soalnya pernah juga aku soal lupa. Pakai pilihannya ya. Dia kan P itu. Dikuadratkan jadi P kuadrat min 4AC min 4 dikali min 1 jadi 4 min 4. Iya, Kan? pokoknya nanti hasilnya X1 X2 gitu ya. X1 X2. P2. Iya, ini jadi P kan? Dari itu dapatlah hasil. Jadi pakai X1 rumus metode ABC gitu. Iya, mungkin. Soalnya itulah saluran pernah. Malah begitu lagi tuh. Iya. Tapi hasilnya nanti X1 X2-nya malah jadi jatuhnya tebak-tebakan dong. Tapi saran aku ya, kita ngambil misal pilihan pertama, P-nya 0. Kita ngambil P-nya 0 lalu P-nya 4 ya. Kita ambil opsi ini aja dulu sementara. P-nya 0, P-nya 4. Kita masukin kalau P-nya 0 berarti ini kita ganti 0 ya. Jadi min E kuadrat, ini kalau P-nya 0. Aduh. P-nya 0 berarti ini 0 dikali X ya. Kurang P, P-nya juga 0. Jadi min E kuadrat. Ini jadi 0 ya, habis semua nih ya. Sama dengan 0. E kuadrat minnya pindah sebelah. 0 bagi min 1 ibarat tuh ya. Itu 0. Jadi X-nya adalah 0. 0 kayak 0 kan. Kemudian kita masukin P-nya 4. Min E kuadrat plus 4X min 4 sama dengan 0. Ini kali ke min semua. Karena ini depannya min kan. Jadi X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. Ini difaktorin ya. Bisa ya. X berapa? X min 2, X min 2 ya. Nah, dapat ini. Sama X min 2, berarti X-nya adalah 2. Ya, X min 2 pindah ke ruas jadi 2. Ya kok. Yang kayak gitu kan itu kan cuma ditanya P kok bukan X.
Jadi tanya P ya. 4x. Jadi benar cara dia yang diskriminan di ABC ke ketemu P1 P2 ya. Cara awal pakai diskriminan ya. Oke. Cuma P 4x. Oke, kita coba diskriminan ya. P kuadrat min 4AC tadi ya. B-nya P ya. P kuadrat ini tadi A-nya min 1, depan E kuadrat, B-nya adalah depan P, depan X-nya adalah P. C-nya konstantanya adalah min P, gini ya. Jadi P kuadrat dikurang 4 kali A min 1 dikali C-nya min P. Jadi P kuadrat min 4P. P kuadrat setara dengan 4P. Ini apa? Ini difaktorkan. Iya, P-nya dikeluarkan. Dikeluarkan, difaktorkan. Ini difaktorkan. Kita buat jadi sama dengan 0. Jadi keluarin P. Jadi P min 4 sama dengan 0. Kita pisahin P sama dengan 0. Yang P ini sama dengan 0. Yang satunya lagi P min 4 sama dengan 0. Ini tetap P sama dengan 0. P yang ini adalah 4. Oke. Jadi dapatnya 0 sama 4. Nah sekarang karena ini bentuknya adalah bentuk apa nih? Lebih besar lebih kecil ya. Jadi biasanya itu kita buat garis bilangan kayak gini. Nah gini ya. Ini dapatnya tadi 0 sama 4 kan? Ini 0, ini 4. Oke. Nah di sini kita masukin di tengah-tengah 0 sama 4 kita bisa ambil angka berapa? 1. Ya berarti di sini kita masukin ini kita masuk yang ini kita masukin 1. Ya berarti 1 kurang 4. Berarti 1 dikali 1 kurang 4 min 3 ya. 1 kali min 3 min 3. Minus ya. Berarti ini min. Kan kita masukin 1 tadi kan. Di sini plus, ini plus. Oke. Yang biasanya tuh yang diambil adalah yang positif ya. Berarti ngambil ini sama yang ini. Jadi ini 0 lebih kecil dari 0 ya. Ya, lebih kecil dari 0 artinya P-nya lebih kecil dari 0. Sedangkan ini ke kanan makin besar kan? Jadi P lebih besar dari 0. Oke? A ya. Di awal tadi aku pakainya D lebih besar dari 0 ya. Ya di awal ini kan aku ada tulis apa tuh? D lebih besar dari 0. Lebih besar berarti ambil daerah yang plus. Oke? Karena dia bilang akar realnya berbeda. Jadi pakainya D lebih besar dari 0. Gitu ya. Angka real berbeda itu adalah D lebih besar dari 0. Berarti yang B-nya daerah yang plus bukan daerah yang min. Oke. Nomor 9, diketahui akar-akar persamaan 2x pangkat 2 min 3x plus 4 itu sama dengan 0. Berarti ini kita faktorin dulu ya. 2 kali 4 12 ya. Ini 2x sama 2x. 2 kali 4 8. 8 itu berapa kali berapa? 1 kali 8 2 kali 4 ya. Nah ini pula gak bisa ya difaktorin ini ya. Jadi mau gak mau pakai metode ABC. Oke. Ini kalau dijumlahin hasilnya 9. Ini hasilnya 6. Sedangkan ini 3 kan. Gak bisa ya ini ya pakai cara biasa ya. Jadi mau gak mau kita pakai cara metode ABC. Metode ABC kita tentukan dulu ini A nya berapa. A itu yang di depan E kuadrat yaitu 2. B nya adalah min 3. Oke, B-nya adalah min 3. Oke, B-nya adalah min 3. C-nya adalah konstantanya 4. Cari diskriminan dulu. B kuadrat min 4 AC. B kuadrat min 3 pangkat 2 9 min 4 dikali 2 dikali 4. Jadi 9 dikurang 32. Jadi negatif 23 ya. Akarannya gak ada ya. Gak ada akar-akarnya. A. Masa A? Begini, ada cara cepatnya. Ya. Di sini yang diminta apa nih? Kadang di soal ini kadang ada clue dia. Clue-nya dari sini. Ini ada plus 3 sama plus 3. Lawan plus 3 apa? Min 3. Oke, jadi yang ini x ini akan kita masukin x min 3. Oke. Nah,
tinggal kita hasilin. Oke. Jadi 2, ini x kuadrat. Sudah tahu nih ya. X kali min 3 x, min 3x dikali 2 jadi min 6x, min 3 dipangkatin 2 plus 9. Ini kali kemasuk, min 3x plus 9 plus 4 sama dengan 0. Ini kali kemasuk ya duanya ya. Kali masuk semua itu. Jadinya 2x kuadrat min 12x plus 18 min 3x plus 13. Jadi 2x kuadrat min 2x sama min 3x, jadi min 15x plus 8 sama plus 13, jadi plus 31 sama dengan 0. Oke, dapatnya di D ya. Oh ya E, sorry. Oke, kalau diskriminan tadi dapatnya akar berapa? 23 ya. Ya, min 23 ya. Diakarin nggak ada kan, jadi kita lihat di soal, kadang soal tuh ada clue-nya gitu ya. Ya, plus 3 ya, lawankan jadi min 3, jadi x min 3 di sini. Oke. Nomor 10, grafik Y sama dengan x kuadrat plus mx min 1. Ini aku hapus dulu ya. Nah, kita akan masukin, tulis ulang. Wah, ngantuk. Y sama dengan x kuadrat plus m min 1, x plus 4 akan menyinggung sumbu x, menyinggung ya, grafiknya akan menyinggung, jadi menyinggung sumbu x. Jadi kayak gini, ini kan sumbu x nya, dia menyinggung ya, menyinggung, nyinggungnya di sini ya. Nah, kalau menyinggung itu adalah diskriminannya adalah 0 ya, d nya adalah 0. Oke. Nah, diskriminan kita harus cari apa? ABC ya. A itu yang di depan x kuadrat. Depan x kuadrat berapa? 1. Berarti A nya 1. B, depan x itu adalah n min 1. C itu adalah plus 4, artinya 4. Masukin rumus diskriminan. B kuadrat min 4AC. Masukin D nya 0, kita langsung tulisnya D nya 0. Lalu berapa ini? B kuadrat. B nya berapa? N min 1 ya. N min 1 kuadrat min 4 A kali 1, A nya 1 ya, 1, C nya 4. Jadi 0 sama dengan ini kuadratkan, jadinya N kuadrat min 2N plus 1. Ini kali ke semua jadi min 16 ya, jadi 0. Jadi 0 ya. Iya M ini ya. Ini M ya, di soal M ya, kok jadi N aku malah. M ya, M oke. M jadi M, ini M. Jadi berapa nih? M kuadrat min 2M min 15. Oke, ini min 15 faktornya berapa? 1, 15, 35 ya, jadi ini bisa difaktorin. M kuadrat tuh berarti M sama M. Kemudian ini karena ini min berarti dikurang ya. 15 kurang 1, 15 kurang 1 14. 5 kurang 3 2. Ada yang pasnya 2 di sini ya. Berarti ngambil 3 sama 5. Ya, dan di sini min berarti yang paling gede min. Ini min, ini plus. Ya. Jadi M plus 3 sama dengan 0, M-nya sama dengan min 3. Di sini M5 sama dengan 0, M sama dengan 5. Tinggal pilih jawabannya. Adakah jawabannya? Min 3 ya? Ada ya? Min 3 jawabannya D ya. Oke. Jadi persamaan grafik fungsi kuadrat. Ya, jika diketahui titik potongnya dengan sumbu x. Nah ini oke. Jadi diketahui titik potong adalah sumbu x adalah 2,0 sama 5,0. Itu ada tipot x-nya ya. Tipot x-nya itu. Tipot x-nya itu adalah 2,0 sama 5,0. Berarti apa ini? Ini x1, ini x2. Oke. Dan di situ melalui titik 0, min 1. Ada titik biasa 0, min 1. Berarti ini X, ini adalah Y. Nah, seperti itu.
Ya, kita menggunakan rumus Y sama dengan yang dapat kita pelajarin A X kurang X1 X kurang X2. Ya. Masukin Y-nya berapa Y-nya di sini? Min 1. Kita cari A-nya dulu ya, A-nya tetap. Lalu X-nya di sini berapa X-nya? 0. 0 kurang X1-nya berapa? 2. Lalu 0, X-nya lagi, X2-nya adalah 5. Jadi min 1 sama dengan A, 0 kurang min 2, 0 kurang 2, min 2, 0 kurang min 5. Ya. Jadi min 1 sama dengan 10A. Ya, min 2 kali min 5, min kali min plus 2 kali 5, 10, 10A. Jadi A sama dengan, atau 10A sama dengan min 1. Jadi A sama dengan min 1 per 10. Dapat A-nya. Ini belum selesai. Masukin lagi ke rumus ini lagi. Ya. Y sama dengan A X1 X2. Y-nya tetap di sini posisinya, Y-nya tetap. Y sama X tetap. Y sama X tetap. A-nya masukin min 1/10. X kurang X1-nya berapa? 2. X2-nya 5. Nah, gitu ya. Ini bisa dihasilin nih kalau kita tengok di sini bilangan gandanya ini semua depannya nggak dikali masuk ya. Jadi yang cuma kali masuk ini. Berapa jadinya nih? X kali X kuadrat. Ya udah. Kemudian X kali minimo X, min 2 kali X min 2X, min 5X sama min 2X jadi min 7X, min 2 kali min 5 plus 10. Gak ada di pilihan ya? Gak ada, tapi di sini ada min 1/10. Min kita pakai minnya ini kita kali ke masuk. Jadi 1/10 ini tinggal 1/10 min X kuadrat plus 7X min 10. Ada ya? Apa? C. Oke, nomor 12. Sistem persamaan linear berikut yang memiliki tak hingga solusinya. Solusi tak hingga adalah gimana nih? Solusi tak hingga. Solusi tak hingga itu artinya ya persamaannya itu kalau disamain disetarakan tuh sama. Aku ambil contoh misal yang nomor berapa misalnya? Nomor E misal 4X plus 2Y sama dengan 16. Ini kita sederhanain, bagi berapa semuanya bisa? Bagi 2. Jadi 2X plus Y sama dengan 8. Sedangkan persamaan keduanya 2X plus Y sama dengan 12. Beda kan? Beda ya. Jadi yang E gak bisa. Kita lanjut yang C misal 3X plus 9Y sama dengan 18. Bagi berapa nih? Bagi 3. Jadi X plus 3Y sama dengan 6. Sama ya, ini sama dengan yang kedua ini ya. Sama, berarti jawabannya adalah yang C. Selesai. Ya. Nomor 13, diketahui 2/X ditambah 1/Y sama dengan 9. 4X per 6Y sama dengan 1. Maka nilai dari 4/Y adalah, berarti yang ditanya ada nilai dari 4/Y ya. Berarti harus cari Y-nya dulu ya. Ya, aku tulis ulang ini persamaannya. Ya, ini perlu disederhanain dulu. 2/X plus 1/Y sama dengan 9 ya dia bilangnya. Itu ya. Ini gimana caranya? Kita pakai permisalan dulu ya. Misalkan A itu adalah 1/X, B adalah 1/Y. Berarti ini jadi 2A plus 1B sama dengan 9. Kemudian 4/X ditambah 6/Y sama dengan 1. Ya, ini jadi 4A plus 6B sama dengan 1. Kita samain ya. 2A ini bisa jadi 4A ya. Dikali 2. Wah, berarti ini kaliin 2 semua. Dikali 2 jadinya 4A plus 2B sama dengan 9. Ini taruh di sini 4A plus 6B sama dengan 1. Kita kurangi. Ini kurang ini. Min 4B. Sama dengan 9 kurang 1, 8. Jadi B sama dengan 8 dibagi min 4. Min 2. Wah, kan di sini yang diminta Y-nya kan. Berarti kita cukup cari ini. Dapat ya B-nya min 2 ya. Masukin di sini. B sama dengan 1/Y. B-nya berapa? Min 2. Min 2 sama dengan 1/Y. Jadi Y sama dengan 1/2.
min 2. Ya, 1 dibagi min 2, 1 per min 2. Masukin di sini. Dia bilang di sini nilai dari 4 per Y kan? 4 per Y artinya 4 per 1 per min 2. 4 kali min 2. Bisa gak sih nih? Sebentar ya. 4, salah gak aku nih? Gak salah ya? Pilgannya ya. Oke, jadi kita lanjut coba. Jadi ini 4 kali min 2 min 8 ya. Min 8 dibagi 1 min 8 tetep ya. Jadi seharusnya jawabannya min 8 ya. Ini gak ada kesalahan kan? Gak ada ya benar-benar ya. Dikali 2 semua. Oh, ini tadi 9 kali 2 18. Oh iya jadi 9. Ya 18 ini. Oke, 18 kurang 1 berapa? 17 ya. Jadi 17. Jadi 17. Jadi 2. Hah, satunya enggak, yang ini kan ini aja ini kali 2. Jadi ini. Oh iya. Ya. Jadi 17 dibagi min 4 jadinya 17 per min 4. Oke. Lalu masukin di sini ininya B sama dengan 1 per Y. B-nya adalah 17 per min 4 sama dengan 1 per Y. Kali silang 17 kali Y 17Y per min 4 kali 1 min 4. Jadi Y sama dengan min 4 per 17. Terus yang ditanya itu adalah 4 per Y ya. Jadi 4 per Y-nya adalah min 4 per 17. Ya artinya 4 dikali 17 per min 4. Coret-coret jadinya min 17. Nomor 14, Ibu Ratu memiliki 3 anak, Ani, Bella, dan Chandra. Oke, jumlah umur ketiganya adalah 49 tahun. Di sini aku singkat Ani A, Bella B, Chandra C. Oke, jumlah umur ketiga anak adalah 49. Berarti A tambah B tambah C adalah 49. Macak po? Hah? XYZ ya? Oh ya langsung XYZ di sini pilihannya XYZ galau ya? Oh ya, ya jadi X, Y, Z. Oke. Dia bilang lanjut Bella 3 tahun lebih muda dari Chandra. Ya, Bella tuh B itu Y berarti ya. Ya jadi X Y Z di sini aku ini X Y Z. Chandranya Z. Bella 3 tahun lebih muda dari Chandra. Chandra tuh Z berarti Z sama dengan Bella tuh apa Y plus 3. Nah, kan Bella 3 tahun, Bella tuh Y 3 tahun lebih muda dari Chandra. Salah aku berarti. Jadi apa nih? Z sama dengan kurang ya. Lebih muda tuh berarti dikurang ya. Kemudian apa lagi? Sedangkan Ani 7 tahun lebih tua dari Chandra. Chandra itu Z. Z sama dengan Ani itu apa? X. Lebih tua berarti plus 7. Nah gitu. Ya. Ini bisa diubah ya. Jadinya apa? Jadinya Y tukar posisi Y min 3 sama dengan Z. Jadi Y min Z, Z pindah sebelah jadi min Z. Sama dengan min 3 pindah sebelah jadi 3. Oke, 1, 2. Ini tukar posisi X plus 7 sama dengan Z. Jadi X, Z pindah sebelah jadi min Z. Plus 7 pindah sebelah jadi min 7. Ada jawabannya? Udah ada ya? Oh, aku salah terbalik gak sih? Z tuh Y plus 3 ya? Enggak, sebentar. Aku jadi bingung kayak gini aku. Yang di sininya ya. Yang di sini ya. Yang di mana? Y plus 3. Iya, Bella 3 tahun lebih muda dari Chandra. Bella Ya. Z tuh. Ya. Z tuh
aku tuh otomatis lebih muda dari Chandra. Ini Ya. misal Bella Ani 17. 17 17 Chandra otomatis 20 dong. Jadi nilai dari Z itu, nilai Bella itu apa? Iya, ini bener. Ini sabar. Oh, ini apa? Bella tuh Y. Bella tuh Y. Chandra itu Z. Chandra tuh Z. otomatis nilai Bella kan Y itu. Nah, Z itu otomatis lebih tua dari Y kan? Oke, kita ulang dulu ya sebentar ya. Ini salah itu. Jadi Y pasti. Ulang dari sini dulu. Bella 3 tahun lebih muda dari Chandra. Ini ya. Bella itu apa? Y. Y. 3 tahun lebih muda. Berarti dikurang 3 ya. 3 tahun lebih muda dari Chandra. Oh, berarti Chandra itu apa? Z. Iya. Z dikurang 3. Seperti ini ya. Oke. Itu. Jadi di sini Y. Z ini pindah ke kiri jadi min Z. Sama dengan min 3. Lalu pernyataan kedua, Ani 7 tahun lebih muda dari Chandra. Ani itu apa? X. 7 tahun lebih tua dari Chandra. Chandra itu Z. Berarti Z plus 7. Oke? Z plus 7. Z itu jadi ke Z itu jadi plus kok, jadi positif. jadi positif ya. Y min Z apa? Z min Y sama dengan 3. Z min Y sama dengan 3. Z min Y. Kalau yang ininya Oh itunya jadi ke X ini pindah sebelah jadi min Z ya. Sama dengan 7 kan? Ya. Di sini jadi X min Z sama dengan nggak ada ya. sabar. Ini bisa diubah ya jadi apa? Min Z plus Y sama dengan min 3. Kalau dikali ke min galau jadinya Z min Y sama dengan 3. Bentar dong. Ini apa tuh? Ani itu kan X. Nah, Chandra tuh oh ya Z benar. Iya. Oh, ini ada intinya di soalnya. Ani Y. AOX umur Ani, Y umur Chandra. Oh, jadi ngikutin di sini, bukan kita nentuin sendiri ya. Bukan kita nentuin sendiri ini. Oke. Oh my god. Aduh. Ulang. Jadi Bella 3 tahun lebih muda dari Chandra. Bella apa di sini Bella? Bella Z ya. Chandra apa? Y. Berarti Y kurang 3. Oke. Kemudian Ani 7 tahun lebih muda dari Chandra. Ani apa Ani? X. Lebih tua dari Chandra. Chandra tuh Y. Berarti Y plus 7. Nah gini ya. Diubah ya jadi ya. Ini berapa nih jadinya? Z min Y pindah sebelah jadi min Y sama dengan min 3 ya. Atau bisa kita tukar posisi jadi min Y ini plus Z sama dengan min 3. Lalu kali ke min semua. Jadi Y min Z sama dengan 3. Yang ini X, ini Y pindah ke kiri jadi min Y sama dengan 7. Ada jawabannya A. Oke? Ya, di sini ada bacaannya. Kita belum selesai baca ya. Oh my god, sorry. Nomor 15, roda mobil peputar sepanjang 11/12 Firat. Aku tulis dulu 15 di sini ya. 11/12 Firat bukan ya. V bukan P, oke. Dikali 180 ya. Coret 180 bagi 12 15. Jadi hasilnya 165. Oke. Nomor 16, jika tan A sama dengan P dengan sudut lancip, maka sin A adalah tan A adalah P dia bilang.
Ya, tan A adalah P. Nah, untuk kita di sini kita pakai rumus segitiga ya. Segitiga di sini ya, di sini untuk segitiga konsepnya itu adalah seperti ini. Kalau misalnya sudutnya di sini ya itu misalnya ini A, ini B, ini C. Ya, kalau dicari rumus sin alfa itu adalah depan per miring ya, demi ya. Depan alfa berapa? A. Miringnya adalah si C. Nah, kalau cos alfa sami, samping per miring ini demi. Kalau cos sami, samping alfa apa? B. C minyo ya, sami. Tan desah, desa, oke. Desa, depannya apa? Depannya A, oke. Sa-nya samping B. Nah, gitu. Nah, ya. Desa, tidak pakai H, oke. Nah, kemudian di sini ditanya adalah tan A itu adalah P, dia bilang. Tan A adalah P. Tan A berarti sudut A di sini. Ini berarti sudut A. Oke. Ya, dibilang tan A adalah P. Tan itu apa? Depan per samping. Oke, depan per samping. P ini artinya P kalau diubah jadi pecahan artinya P per berapa? P per 1. Ya, kalau 7 jadi 7 per 1. Berarti tan ini adalah D-nya, ini adalah sa-nya. Ya, depan A-nya berarti adalah si P. Sampingnya adalah sa 1. Nah, di sini. Yang ditanya adalah sin. Sin A itu demi. D-nya sudah ada D-nya berapa? D-nya adalah P. Mi-nya belum ada, cari dulu Mi-nya. Mi itu yang mana? Mi itu yang miring ini. Pakai rumus Pythagoras. Akar P kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Ini dikuadratin lalu ditambah. Ya, ini jadinya minus. Miring ditambah. Jadi P kuadrat plus 1 kuadrat adalah 1. Berarti di sini adalah P kuadrat plus 1. Ada gak jawabannya? Ada gak jawabannya guys? Gak ada ya? Gak ada ya? Maka begini, P ini bisa kita ubah jadi bentuk akar yang di bawah. Sekarang aku tanya, akar berapa yang hasilnya P? P kuadrat. Jadi ini berubah jadi akar P kuadrat per bawahnya tetap akar P kuadrat plus 1. Kalau akar P kuadrat diakarin jadi P lagi kan? Nah gitu. Ada gak jawabannya? Ada. Ini kalau digabung bisa jadi 1. Jadi P per P kuadrat plus 1. Apa? C. Nomor 17, bentuk lain dari sin kuadrat X. Sin kuadrat X per 1 min cos X plus 2 plus 3 cos X adalah. Nah, di sini jangan lupa itu pelajaran tentang trigonometri lanjutan nih, yaitu apa? Sifat-sifat identitas trigonometri. Ya, di sini aku ingatkan lagi beberapa sifat identitas trigonometri yang sering dipakai. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Itu adalah berapa? 1. Oke. Nah, gitu. Ya, 1. Artinya ini bisa diubah kalau dicari sin kuadrat X. Berarti adalah 1, ini pindah ke sebelah jadi min cos kuadrat X. Jadi ini kita ubah jadi 1 min cos kuadrat X per 1 min cos X plus 2 plus 3 cos X. Ini bisa dicoret ya. Ini sama ini ya. Ibarat kayak gini ibarat misalnya X kuadrat min 25 sama X min 5. Ini X kuadrat min 5 ini asalnya dari mana? Asalnya dari X min 5 X plus 5, ya kan? Jadi bisa dicoret. Jadi tinggal X plus 5. Sama dengan ini juga. Ini bisa dicoret. Jadinya tinggal 1 plus cos X. Oke? Ditambah lanjutin 2 plus 3 cos X. Tambahin 1 sama 2 bisa ya. Berapa jadinya? 3 cos X sama 3 cos X. Jadi 4 cos X. Ibarat itu X tambah 3X. Jadi berapa? 4X. Nah gitu ya. Nomor 18. Nah ini lingkaran ya. Kita ada belajar lingkaran juga ya ini ya. Oh my god. Jika luas daerah lingkaran sama dengan 16 V, maka luas daerah yang diarsir adalah, ya di sini luas lingkaran dia bilang adalah
Luas lingkaran apa rumusnya? VR kuadrat ya. V kali R atau VR kuadrat. Sedangkan luasnya dikasih tahu adalah 16V. 16V sama dengan VR kuadrat. V dengan V dicoret ya. Jadi tinggal R kuadrat sama dengan 16. Jadi R sama dengan akar 16 adalah 4. Di sini yang ditanya luas yang diarsir. Nah, ini lingkarannya aku gambar ulang ya. Nah, ini jari-jarinya 4 di sini ya. Di sini yang dihitung adalah yang arsiran ini. Nah, ini yang dicari. Oke? Nah, jadi caranya kayak mana caranya? Kita harus ngitung dulu daerah yang ini. Daerah yang setengah apa nih? Setengah lingkaran ini. Luas setengah lingkarannya. Luas setengah lingkaran. Luas lingkaran VR kuadrat kan? Kanan setengah berarti ya dikali setengah nanti. V-nya berapa? Ini di sini diperhatiin pilihan gandanya. Di V-nya di sini tetap ada V ya. Artinya V-nya kita ganti dengan 22/7 ataupun 3,14. Jadi tetap V di sini. R kuadrat, R-nya berapa? 4. 4 kuadrat 16 dikali setengah, coret-coret 8. Jadi 8V. Oke, 8V. Kemudian di sini bentuknya apa nih? Bentuknya nih. Persegi panjang. Oke, persegi panjang di sini. Ya, panjangnya berapa? Panjangnya. Kalau panjangnya itu dari sini sampai sini 4 sama 4. 8. Lebarnya sama kayak gini, 4. Berarti ini lebarnya juga 4. Nah, gitu. Ya, jadi lebar persegi panjangnya itu adalah P kali L. 8 kali 4, 32. Nah, untuk cari yang diarsir kita kurangin ya. Yang luas ininya persegi panjangnya kurangi dengan setengah lingkarannya. Jadi luasnya adalah persegi panjangnya 32 dikurang 8V. Ini bisa dikuari 8-nya ya, bagi 8. Jadi 8 32 bagi 8 4. 88 bagi 8 1, jadi V. Jadi 8 dalam kurung P kurang V, 4 kurang V A ya. Oke. Nah, gitu. Nomor 19, jika AOB adalah 132, maka 2X plus Y adalah, maka 2X plus Y-nya adalah berapa ini? Nomor 19 ya. Berapa ini jadinya? Aku gambarin dulu ya, yang lebih gede lagi ya. Aduh, lingkarannya. Nah, ya, ini pusatnya, tarik ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini tarik ke sini, ya, ini tarik lurus lagi, ya, lalu ini ke sini. Wih, mirip, oke? Ini C, ini A, ini ada Y-nya, ini O, ini X, ini B, ini D, oke? Kita masukin ya. Di sini AOB adalah 32. AOB itu yang mana sih? Ini AOB. AOB. Ya, perhatiin yang aku merah ini AOB. Itu adalah 132. Maka 2X plus Y adalah 2X plus Y. Kita di sini bisa cari X ya. Kita di sini bisa cari X. X ini adalah separuh dari ini. Oke, masih ingat pelajaran dulu yang kayak gini? Nah, ya. Ini misalnya 80, berarti dalamnya 40. Nah, gitu. Ini 132, berarti ininya adalah bagi 2 X-nya. 132 bagi 2 berapa? 66. Oke, berarti X-nya adalah 66. Oke, ininya adalah 66. Gitu. Kemudian Y-nya. Y-nya berapa Y-nya? Y-nya oke. Y-nya ini 66. Maka Y-nya adalah oke, sebentar. X-nya ACB. Oh, karena ini 66, berarti sini juga otomatis 66. Oke, ini juga 66. Oke. Nah, 66. Ini kalau kita lihat ini sudutnya ini adalah segitiga sama kaki. Oke, sama kaki. Jadi kayak gini sama kaki tuh.
Nah, kakinya sama. Kalau di sini 50, berarti kaki sebelahnya juga 50. Berarti kalau di sini 66, berarti Y-nya juga 66. Nah, gitu. Ditanya adalah 2x plus Y. Berarti 2 kali 66 ditambah 66. Hasilnya adalah 2 kali 66 kali 2. 132 ya. 66 198. Oke, D. Oke, nomor 20. Lingkaran memiliki jari-jari 18 cm. Jari-jari itu 18, R ya 18. Panjang busur dari juring sebesar 33. Panjang busur dari juring, panjang busur ini berarti PB ya. PB-nya adalah 33. Yang ditanya adalah luas juring, LJ-nya berapa di sini? Dari R ini, karena kan diketahui panjang busur. Karena aku pernah bilang, panjang busur itu dia berhubungan dengan luas apa? Keliling apa luas? Berhubungan dengan rumus apa? Keliling lingkaran, rumus keliling lingkaran atau rumus luas lingkaran? Panjang busur itu. Panjang busur itu rumusnya adalah 2VR, 2 kali V kali R dikali alfa per 360. Kalau luas juring itu pakai rumus PR kuadrat dikali alfa per 360. Berarti ini harus cari 2VR. 2VR ini adalah keliling. Berarti cari kelilingnya dulu ya. 2VR. Berarti kelilingnya 2 dikali V-nya. Ini 18 bisa gak bagi 7? Enggak kan? Jadi pakai 3,14 dikali 18. Kaliin tinggal ya. 2 kali 314. 2 kali 18 36 ya. Berarti 314 kali 36. Nah, sementara kayak gini aja dulu. Ya. Kemudian di sini kita akan mencari sudut. Ya, sudutnya itu berapa? Karena kan kalau juring atau pembereng itu juring atau panjang busur itu ada sudut dalamnya kan, alfa kan. Kita harus cari dulu sudutnya berapa nih alfa. Oke. Dia bilang ini 33. Panjang busurnya 33. Berarti ini kita bagikan sama ini. Ya, 36. Ya, cari alfanya ya sudutnya. Benar gak sih? Kelilingnya 3,14 kali 36 per panjang busurnya ya, kali dengan 360 derajat ya. Ya, bentar. Atau begini aja, ada rumus cepatnya. LJ kalau yang diketahui adalah panjang busurnya ya. Panjang busur dikali R dibagi 2. Masukin panjang busurnya berapa? 33 dikali R-nya 18 dibagi 2. Wah, 9 kalikan jadinya 297. Selesai. Itu lebih cepat, oke? Kalau kalian ngasih ini koma bakal jadi ya. Oke, nomor 21. Nilai ulangan matematika suatu kelas diberikan dalam tabel berikut. Nilai 6 frekuensinya 6, nilai 7 frekuensinya 2, 8, 5, 9, 5, 10, 2 ya. Di sini kita disuruh cari tanda centang di sini. Pertama, pernyataan pertama, banyak siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata adalah 12 orang. Artinya kita harus mencari dulu rata-ratanya ya. X bar ya. Jangan dikaliin semua nih ya. 6 kali 6 36, 7 kali 2 14 dan seterusnya ya. 40, 45 20. Lalu dibagi dengan jumlah frekuensi. Ya, ini jumlahin frekuensi Bapak nih 6 tambah 2 tambah 5 tambah 5 berapa? 20 ya. Wow, 20. Jadi 20. Dihasilin ya. Berapa jadinya? 155 ya. 155 per 20 dibagi ya. 155 bagi 20. 20 kali 7 140. Sisa 15 pakai koma tambah 0. 7 lagi ya. Enggak ya. Benar ya. Oke. Berapa ini? 7 lagi. 40 ya. Sisa ada koma tambah 0, 20 kali berapa? 105. Jadi 7,7
Oke. 7,75. Kemudian kita di sini cari yang apa dibilang di atas rata-rata, di atas 7,75. Di atas 7,75 tuh nilai berapa aja? 8, 9 sama 10. Berarti 5 tambah 5 tambah 2. Berapa jadinya? 12. Benar ya? Ya, benar berarti. Berarti kita centang benar di sini. Kira siswanya 12 ekor. Literasimu. Median 8. Oke, median 8. Kalau kalian bingung ya, ini bisa diubah jadi bentukan ke bawah. Ya, ini bisa dibuat jadi bentukan ke bawah. Jadi biasa kita ngerjain kayak gini kan, nilai sama F kan, nilainya 6, 7, 8, 9, 10. F-nya berapa ini? 6, 2, 5, 5, 2. Oke. Yang dicari median. Jadi totalnya di Bapak tadi 20. Cari median tuh kita cari dulu. Median itu jumlahnya 20 ya. 20 bagi 2, 10. Kita cari mana yang sudah sampai 10? 6. 6 belum sampai 10 ya. Tambahin 6 tambah 2, 8. 8 belum sampai 10. Tambah dengan ini 13. Lebih dari 10. Jadi langsung ambil 8. Berarti mediannya ada 8. Benar ya? Simpangan kuartil 3. Simpangan kuartil SK. Apa rumus SK? Simpangan kuartil. Q3 kurang Q1 ya. Q3 kurang Q1 lalu dibagi 2. Kita harus cari Q3 Q1. Kita cari Q1. Jadi Q1 rumusnya adalah apa? Q1 cari ini. 1/4. Oh, yang itu. Iya, betul. 1/4. 4 IN plus 2. Ya. Nah, ini salah. N plus 2 ya. N plus 2 ya. Kayak gini ya. Nah, gitu. Dalam kurung IN plus 2. Kita masukin jadinya X 1/4. I-nya karena dicari Q1 berarti I-nya 1 ya. 1 dikali N. N-nya berapa? 20 ditambah 2. 20 kali 1 20 tambah 2 22. Ya, jadi tadi 22 kali 1 bagi 4. 5,5. Ya, di sini kita cari 6. Sudah lebih dari 5,5 ya. Jadi langsung ngambil 6. Jadi ngambil 6. Kemudian Q3. Itu artinya X 1/4 I-nya 3. Ya, karena Q3 ya. Q3 dikali dengan 20 ditambah 2. Jadi 1/4 30 kali 2 60. 60 tambah 2 62. Ya, 62 bagi 4 15 komaan lah ya, 15,0 berapa gitu ya. 05 ya. 15,05. Ya, di sini kita cari mana nih 15,05. 6 belum nyampe 15,05. 6 tambah 2 8. 8 belum nyampe 15,5. Tambahin 3 gini jadi 13. 13 belum nyampe 15,5. Tambahin sebelahnya lebih udah nih ya. 18 ya. 18 berarti lebih. Kalau langsung ambil angka 9. Berarti Q3-nya adalah 9. Masukin rumus ini SK simpangan kuartil Q3 kurang Q1. Q3 9. 9 kurang 6 dibagi 2. 9 kurang 6 3. 3 bagi 2 1,5. Bener? Salah ya. Berarti yang benar hanya pernyataan pertama sama pernyataan kedua. 22. Jika data dari 3 pengamatan memiliki rata-rata 18, jadi dia bilang ada 3 pengamatan, berarti angkanya ada 3 di sini ya. Ada 3 angka. Ya, artinya misal 3 angkanya pertama X1, X2 sama X3. Dia bilang rata-ratanya adalah 18. X barnya ada 18. Oke. Mediannya berapa ini? Mediannya 14, jangkauannya 12.
Begini, kita ambil dari rata-ratanya dulu ya. Rata-rata ini jumlahnya caranya apa? Ditambahin semua lalu dibagi dengan berapa banyak angka kan? Jadi ini kita tambahin semua. X1 tambah X2 tambah X3 dibagi dengan berapa angka ada? Ada 3 jelas ya. Sama dengan berapa rata-ratanya? 18. Nah, seperti ini. Oke. Kita kaliin ini, kali silang 18 kali 3. Jadi X1 tambah X2 tambah X3. Jadi yang berapa hasilnya? 54. Ya, 18 kali 3 54. Oke. Kemudian di sini ada dia bilang mediannya 14. Berarti angka tengah-tengahnya adalah 14. Angka tengah-tengahnya kita S2 ya berarti ya. Bit X1 tambah X2 nya berapa? 14 ditambah X3 sama dengan 54. Jadi X1 tambah X3 sama dengan 54. Pindah ke kanan jadi kurang. Jadi X1 tambah X3 adalah 40. Oke, jadi X1 tambah X3 itu adalah 40. Terus di sini ada bilang jangkauan. Jangkauan di sini adalah jangkauan data. Jangkauan data itu rumusnya apa? JD X paling besar dikurang dengan X paling kecil sebesar 12. Jadi di sini X3 dikurang X1 sama dengan 12. Ini sama ini bisa kita eliminasikan. Oke. Ini kita tulis dulu X1 plus X3 sama dengan 40. Nah, ini tulis X1-nya dulu ya. X1-nya di sini min kan? Jadi min X1, ini min enggak di sini? Enggak, berarti plus. Plus X3 sama dengan 40. Ini supaya habis, 1 plus 1 min ditambah ini tambah habis jadinya. Ini tambah ini X3 tambah X3 jadi 2X3. 40 tambah 40 80. Oke. Jadi X3-nya adalah 12. Ya elah. Salah, 12 ini. 12 ya ini ya. 40 tambah 12 52. 52 bagi 2 26. Oke. Jadi X3-nya 26 ya. Oke, X3 ini adalah kebetulan adalah data terbesar. Karena data terbesar berarti adalah 26. Oke. Data terkecil X1 berarti harus dicari lagi ya X1-nya ya. Masukin ini ambil ini lalu X3-nya ganti 26, dapat X1-nya berapa. Oke? Kalau yang dicari adalah data terkecil. Oke. 23 diberikan datanya 7456745786. Maka simpangan kuartil tersebut adalah ini harus kita urutkan dulu ya. Jadi urutannya berapa? 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9. Kita cari tengah-tengahnya dulu. Tengah-tengahnya siapa? Mediannya adalah 6 yang ini ya. Ini 5 ya. Nah, dari yang ini tengah-tengahnya kita cari Q1. Berapa Q1-nya? Ini Q1-nya. Ini tengah-tengahnya siapa? Ini Q3-nya. Berarti simpangan kuartil SK rumusnya adalah Q3 kurang Q1 bagi 2 ya. Q3-nya 7 kurang 5 bagi 2. 2 bagi 2 adalah 1. Dapat 1, oke? Lanjut ya ke soal nomor 24 ya. Di soal nomor 24 ini yang dicari apa ini? Median. Oke, median. Kita harus cari letak median dulu. Ini kita totalin dulu. Berapa nih jadinya? 30 ya. 30 berarti letak median. Ini data berkelompok ya karena ada berapa sampai berapa kisarannya ya. Letak median setengah kali N. Berarti setengah kali 30. 1 kali 30 bagi 2 15. Ini kita cari FKK-nya dulu ya. Untuk median kita butuh yang namanya FKK. 3. Aduh. 3 tambah 6 kelihatan ya? 9. 9 tambah 10 19. 19 tambah 7 26. 26 tambah 4 30. Di sini 15. Mana yang sudah lebih dari 15? Ini ya 19 ya. 19 ini kelasnya adalah 28 sampai 32. Kita bisa cari TB, FKK, F sama P. TB di sini 28 ya. 28 kurangi dengan 0,5.
jadi 27,5. FKK, karena dia daerah sini medianya ya, maka FKK-nya ngambil yang atasnya ini 9 ya, bukan 19-nya. Kemudian F-nya ngambil berapa? 10. P-nya 28 sampai 32 ada berapa? Ada 5 ya. Kan kurangnya deh ya, 32 kurang 28 tuh 4. 4 lalu tambah 1 jadi 5. Lalu masukin rumus median. Ya, TB ditambah setengah N dikurang FKK per F dikali P. TB-nya 27,5 ditambah setengah N. Setengah N-nya berapa? 15 dikurang FKK-nya 9 per F-nya 10 dikali P-nya 5. Ya, ini kalau memang bisa dicoret-coret ya, boleh loh. Bagi 5 habis, dibagi 5 jadi 2. Jadi 27,5 ditambah 15 kurang 9 6 bagi 2 3. Jadi hasilnya adalah 30,5. Dapat ya C. Oke, nomor 25. Di sini ditanya adalah kuartil atas ya. Kuartil atas itu apa sih? Q3. Ya, kita untuk nomor 25 dicari Q3. Kita harus cari letak Q3-nya dulu ya. Untuk cari kuartil-kuartil kayak gini kita harus buat yang namanya FKK ya. Apa FKK? Frekuensi kumulatif. Kelihatan gak sih aku selip di sini ya? Gak enak banget ini. Ini dihapus dulu. Lebih enaknya dihapus dulu. Oke. FKK. Nah, lebih luas ya. 7 tambah 6 13 23 31 40. Letak kuartil atas Q3 ya. 3/4 dikali N. 3/4 dikali N-nya 40 ya. Ini N-nya 40 yang sudah terakhir. FKK terakhir itu adalah N. Jumlah datanya 30. Ya, kita cari mana yang 30, yang lebih dari 30. Ini ya. Oke, berarti daerah ini ya. Kan ini FKK-nya 31 nih, lebih dari 30 kan. Berarti daerah Q3-nya adalah 70 sampai 79. Bisa cari TB, FKK, F sama P. TB-nya artinya 70 dikurang 0,5 itu 69,5 ya. FKK-nya karena daerah ini daerah Q3, maka FKK-nya ambil yang di atas, yang 23 ya. F-nya berapa? 8. P-nya 70 sampai 79, 10 ya. 79 kurang 70 itu 9 tambah 1 jadi 10. Nah, itu cari P-nya. Masukin rumus ya. Jadi Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N dikurang FKK per F dikali P. TB-nya berapa? 69,5 ditambah 3/4 N adalah 30 dikurang FKK-nya 23 per F-nya 8 per P-nya 10 ya. Ini jadi 69,5 ditambah ini boleh coret ya kalau memang bisa dibagi ya. Ini bagi 2 jadi 5, ini bagi 2 jadi 4. 30 kurang 3. 30 kurang 23 7 kali 5 35 lalu dibagi sama bawahnya 4. 35 bagi 4 kali berapa? 4 kali 8 ya. 32 sisa 3 tambah koma tambah 0 7 28 sisa 2 sudah ada koma tambah 0 4 kali berapa? 20 4 kali 5 jadi 8,75. Kalau ditotalin jadi 69,5 ditambah 8,75. Nah, seperti ini penambahannya ya. Komanya harus sejajar. 5-nya turun ini. Ini kalau gak ada angka tulis 0 ya. Nah, ini. Ya. 0 tambah 5 5 tambah 7 12 simpan 1 8 simpan 1 7 78,25. Ada gak hasilnya? Ada ya di jawaban tadi di C ya. Oke, 78,25 untuk nomor 25 ya. Nah, sudah kita lanjut nomor 26. Oke, nomor 26. 26 ini aslinya ditanya adalah jangkauan kuartil ya, JK ya.
Jangkauan kuartil dikurangi dengan 0,75 itu berapa? Untuk nyari jangkauan kuartil kita harus cari dulu Q1 sama Q3. Oke, ini terlebih dahulu untuk cari kuartil-kuartil itu sama kayak median, cari FKK-nya dulu. 5 tambah 10 15 tambah 12 27 tambah 8 35 tambah 5 40. Oke. Nah, kemudian kita akan cari Q1-nya dulu ya. Ya, Q1-nya itu apa? 1/4 dikali N. Ya, letaknya ya. Letak Q1. Berarti 1/4 dikali N yang berapa yang terakhir? 40. 1/4 dari 40 adalah 10. Ya, berarti daerah yang 10 mana nih? 5 belum sampai 10. 15 sudah sampai 10 ya. Ya, jadi kita ngambil berarti daerah ini yang Q1-nya di daerah 61 sampai 70. Berarti 61 sampai 70. Ya. TB-nya 61 kurang 0,5 60,5. FKK-nya itu 61 sampai 70, kita ngambil FKK-nya di atasnya 5. Yang di atasnya 5. Lalu F-nya adalah 10. P-nya 61 sampai 70 itu 10 ya. 70 kurang 61 9, 9 tambah 1 10. Ya. Nah, dari sini baru cari Q1-nya. TB-nya langsung aja 60,5 ditambah 1/4 N-nya 10. Ini ya. Dikurang FKK-nya 5 per F-nya 10 dikali P-nya 10. Ini coret bisa sampai 10 ya. Jadi 60,5 ditambah 10 kurang 5 5. Ya, 5 jadi. Jadi hasilnya adalah 65,5. Kemudian Q3. Kita akan cari letak Q3-nya. Letak Q3 itu adalah 3/4 N ya. Jadi 3/4 kali N-nya 40. Coret-coret 10 jadi 30. Berarti 30 itu di mana? 35 nih ya. Sudah lebih dari 30 karena 27 belum ya. 27 belum sampai 30. Jadi pakai yang 35. 35 ini di antara berapa? 81 sampai 90. TB-nya 81 dikurang 0,5 jadi 80,5. FKK-nya 8190, FKK-nya bilang di atas 27. Ya, lalu F-nya itu adalah 8 ya di sini ya. P-nya 10. Masukin Q3 rumusnya adalah TB-nya dulu 80,5 ditambah 1/3 N-nya adalah 30. Ya. Dikurang FKK-nya 27 per F-nya 8 dikali dengan 10. Jadi 80,5 ditambah 30 kurang 27 3. 3 kali 10 30. 30 per 8. Jadi 80,5 ditambah 30 bagi 8. Berapa? 30 bagi 8. 3,75. Ditambahin jadi hasilnya adalah 84,25. Ya, cari JK. Apa JK tuh? Jungkok bukan, oke. Q3 kurang Q1. Oke. Q3-nya adalah 84,25 dikurang dengan Q1-nya 65,5. Ini 5, 2 kurang 5 enggak bisa pinjam ya. Ini jadi 3, ini jadi 11. 12 kurang 5 7. 83 kurang 65. Berapa nih langsung? 18,75. Berarti 18,75 dikurang dengan 0,75. Jadi 18,00 atau 18. Jadi hasilnya adalah 18. Di pilihan ganda itu hasilnya adalah B, oke? Untuk nomor 27 ya, banyak anggota ruang sampel pada pelemparan 2 dadu dan 3 koin adalah banyak anggota ruang sampel dari 2 dadu dan 3 koin. Oke, jadi caranya seperti ini. Ya. 2 dadu. Dadu itu ada berapa sisi? 6. Berarti 6. 6 ini berarti sisi dadu ada 6. Lalu yang dilempar dadu ada berapa? 2 kan? Berarti 6 pangkat 2. Dikali dengan koin. Koin itu ada berapa sisi? 2. Angka sama gambar. Yang dilempar ada 3. Udah tinggal dihasilin. 6 pangkat 2 36. 2 pangkat 3 8. Hasilin tinggal. Jadi hasilnya adalah 288.
Oke. Seperti itu. Kemudian nomor 28, dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Peluang muncul jumlah mata dadu 5 atau 9 adalah jumlah mata dadu 5. Ya. Mata dadu 5. Ada apa aja jumlah mata dadu 5? 1 4, 2 3, 3 2, 4 1. Berarti ada 4 ya. Sedangkan jumlah mata dadu 9 itu ada apa aja? 3 6, 4 5. Ini 4 5. 5 4, 6 3. Ada 4 ya. Ya, jadi di sini atau 5 atau 6. Oke, 5 atau 6. Atau itu berarti lambangnya adalah ini atau. Ya. Tuh. Rumusnya adalah PA-nya ya ditambahkan dengan PB-nya. PA-nya berapa di sini? 4. 4 per, ini kan 2 dadu berapa? 36 ya ruang sampelnya ya, banyak ruang sampelnya. Yang ini 9 ada 4 ya. Jadi 4 per 36. Kita taruh jadinya 8 per 36. Dikecilin ya. Bagi 4 jadinya 2 per 9. Dapat di C. Oke. Diberikan angka 0, 1, 2, 3, 5, 7. Banyaknya susunan angka ribuan dengan angka berbeda yang dapat disusun jika angka pertama dan terakhir tidak boleh 0 adalah ya. Jadi di sini angka pertama dan terakhir itu tidak boleh 0. Ya, jadi ada ribuan. Jadi ribuan tuh berapa digit sih? 4 digit ya. Nah, gitu, 4 digit. Nah, di sini. Jadi pertama tuh dia bilang nggak boleh apa? Nggak boleh 0. Berarti di sini ada berapa angka nih? Dari 0, 1, 2, 3, 5, 7 nih. Ada berapa angka nih? Ada 6 angka ya. Ada 6 di sini. Ada 6. Berarti kita masukin karena 0-nya nggak boleh pakai jadi 5. Ya. Ini ada 6 angka kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 0 nggak boleh dipakai di awal, ya. Jadi kita cuma pakai 5. Habis 5 mundur ke belakang, kurangi 1 jadi 4. Mundur ke belakang lagi, 1 lagi jadi 3. Dan di akhir dia bilang di akhir tidak boleh 0 juga. Kalau tidak boleh 0 juga berarti ini kan semuanya 6. Ya, 6. Dari 6 angka ini 0 nggak termasuk jadi 5. Ya, 5. Tapi lo terpakai 1 di sini sebelumnya jadi 4. Nah, seperti itu, ya. Itu. Ya, soalnya kan ini kan ada 0, ada ya, ini kan ada 6 angka, terpakai 1 jadi 5 angka. Anggap aja sudah terpakai 1 di sini, jadi tinggal 4. Tinggal kita kaliin. 5 kali 4 kali 3 kali 4. Hasilnya adalah 240. Oke. 30. Peluang terambilnya sebuah kartu yang dipilih secara acak dari satu set kartu bridge tanpa joker. Ya, satu set kartu bridge itu isinya 52 ya, kayak kartu dipakai untuk mainan judi gitu ya. Ya, satu set kartu bridge itu ada 52. Nah, gitu. Yang ditanya adalah kartu apa? Peluang kartu bergambar raja dan bergambar hati. Raja itu niat kata atau ya. Raja tuh king. Ya, king itu ada 4. Ya, king merah, 2 king merah sama 2 king hitam. Kemudian ada apa lagi? Hati. Hati itu ada 13. Ya, dari as sampai semuanya yang king hati ya. Kayak begini. Raja ada 4. Raja itu king. Ini ya king ya semuanya ya. Kelihatan ya. Kemudian hati itu yang mana? Yang ini ya, yang barisan ketiga ya. Ada 13. Kemudian dari sini kalian perhatiin ini, kita ada yang sama di sini. Ini king, kita lingkari yang king. Lalu yang as. Nah, ada gak yang sama king? Ada king maksudnya king yang berhati. King yang rajanya maksudnya kartu king, kartu raja yang dia tuh hati. Ada berapa? Ada 1. Yang ini kan king hati kan? Ya, berarti kita tulis juga nih ada king hati. King raja lah, raja. Raja
dan hati. Ada satu. Berarti ada yang sama di sini ya. Jadi ditanya atau, peluang atau. Nah, kalau peluang atau ada yang sama, rumusnya adalah PA ya, ditambah PB dikurang P A irisan B. A irisan B itu masih yang sama. Ya. Berapa nih? Peluang A. A itu berapa? Yang ini raja ada 4. 4 per seluruhnya ada 52. Ditambah peluang B 13. 13 per 12. Dikurang dengan peluang A irisan B. A irisan B berarti yang sama. Sudah raja, sama-sama raja, sama-sama hati. Ada 1 ya. Di tengah sini ya, raja yang hati ya. 1 berarti 1 per 52. Ya, ini 52 semua ya. Nah, tinggal tambahin ini karena bawahnya sama-sama 52 kan. Hasil ini di atas 4 tambah 13 kurang 1 16 per 52. Ini pasti kecilin bagi 4. Jadinya 4 per 13. Oke. K plus 1. Oke, di sini ada barisan aritmatika. Suku pertamanya adalah K plus 1. Suku keduanya adalah 3K plus 1. Suku ketiganya adalah 6K kurang 1. Nilai dari 3K adalah jadi di sini nilai dari 3K ya adalah berapa? Ya. Biasanya ada rumus seperti ini. 2 kali suku kedua itu adalah jumlah dari suku pertama ditambah suku ketiga. Nah, ini. Ya. 2 kali dari suku kedua itu adalah jumlah dari suku pertama ditambah suku ketiga. Ya, ini untuk rumus barisan aritmatika. Ya, rumus tersembunyi ibarat itu. Kita masukin U2-nya berapa U2-nya? K3K plus 1 ya. Ini suku pertama U1, ini suku kedua U2, suku ketiga 6K kurang 1. Kita masukin U2-nya adalah 3K plus 1. Sama dengan U1-nya adalah K plus 1. Ditambah U3-nya adalah 6K min 1. Ini kalikan masuk ya. 2 kali 3K 6K. Plus 2 sama dengan K sama 6K jadi 7K. Plus 1 sama min 1 habis. Jadi 6K sama dengan plus 2 pindah sebelah jadi min 2. 7K pindah ke kiri jadi min 7K. 6 kurang 7 min 1. Min 1K sama dengan min 2. Jadi K sama dengan min 2 dibagi min 1 ya. Jadi hasilnya adalah 2. Gitu. Oke. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku kedua dan suku ketujuh berturut-turut adalah 7 dan 37. Suku kedua berarti U2 adalah 7, suku ketujuh adalah 37 seperti ini. Tentukan jawaban yang benar berdasarkan informasi tersebut. Nah, di sini kita harus cari dulu U2. Kan rumus UN itu adalah A plus N kurang 1 kali B. Kita masukin U2 berarti A ditambah N kurang 1. 2 kurang 1 1. 1B sama dengan 7. Lalu U7 sama dengan A ditambah 7 N kurang 1 berarti 7 kurang 1 6. 6B sama dengan hasilnya adalah 37. Kita hasilin ya. Jadi hasilnya min 5B ini A sama A habis 1 kurang 6 min 5 min 5B sama dengan 7 kurang 37 minus 30. Jadi B sama dengan minus 30 bagi min 5 plus 6 atau 6. Dapat B nya 6 kita cari yang A. Kita masukin ini A plus B sama dengan 7. Jadi A plus B nya masukin 6 sama dengan 7. Jadi A sama dengan 7 dikurang 6. A nya adalah 1. Oke. Benar gak nih? A sama dengan 1 benar nih ya. Yang B nya sama dengan 6. Ini sini sama dengan 5. Berarti salah ya. Nah, yang 3 apa yang ditanya? U20. U20 kita cari dulu U20. U20 adalah A plus 20 kurang 1 19 B. Masukin A nya berapa? 1, B nya 6. Jadi 1 ditambah 19 kali 6 114. Jadi hasilnya adalah 115. Sedangkan di sini 125 salah. Lalu U3 dikurang U35 dikurang U30 sama dengan 30. U35 dikurang U30. U35 berarti A plus 35 kurang 1 34. B dikurang dengan A plus
30 kurang 1 29, berarti 29B. A sama A habis ya, A kurang A ya. Lalu 34B dikurang dengan 29B, jadinya 5B. Masukin, berarti 5 dikali B-nya berapa? 6. 5 kali 6 30. Benar ya? 30 ya. Benar 30. Yang S20 berarti kita harus cari dulu pakai rumus SN. Oke, pakai rumus SN di bawahnya ya. SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti S20 sama dengan N-nya 20 per 2, 2 kali A, A-nya kita dapat tadi 1, ditambah N kurang 1, 20 kurang 1, 19, dikali B, bedanya adalah 6. 20 bagi 2, 10, 2 kali 1, 2, ditambah 19 kali 6, 114. Ini tambah ya, 2 tambah 114, 116, 116 dikali sama 10, jadi 1160. Benar ya? Ini ya 1160. Berarti yang benar adalah 245. Oke? Seperti itu. 33. Diketahui P1, P-2, P plus 3 membentuk 3 apa ini sih? Membentuk 3 suku berurutan barisan geometri. Nah, untuk barisan geometri ya. Geometri itu terbentuk dari hasil kali sama bagi. Ya, kalau aritmatika itu tambah sama kurang kan. Nah, rumus UN-nya untuk geometri itu adalah A dikali R pangkat N kurang 1. Terus kalau untuk rumus SN-nya itu adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 per R pangkat N dikurang 1. Ini untuk yang perkalian, kalau dikali-kali ya. Kalau untuk yang bagi dibalik dia. A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R pangkat N. Ini untuk berlaku yang bagi, ya, bagi atau R-nya itu adalah 1 per, ya. Di sini kita data dulu. Di sini geometrinya U1-nya adalah P plus 1, U2-nya adalah P min 2, U3-nya adalah P plus 3. Dia bilang membentuk 3 suku berurutan, ya. Jadi untuk rumusnya itu adalah ini ada 3 suku ya, berarti kita pakai rumusnya tadi 2U2 sama dengan U1 kalau ditambah U3. Ini untuk yang aritmatika ya. Tapi kalau geometri itu dikali. U1 dikali U3. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tinggal kita masukin 2 kali U2. U2-nya berapa? P min 2. Oh, dipangkatin 2 nih ya. Oh, sorry, salah. Rumusnya ini dipangkatin 2. 2 yang tadi? Yang tadi kan kalau di aritmatika kan 2U2 sama dengan U1 tambah U3 ini kan, ya, untuk rumus cepatnya ya, 3 bilangan berurutan barisan aritmatika. Tapi kalau 3 bilangan berurutan barisan geometri ini berlaku rumusnya, ya. Kita masukin P min 2 pangkat 2, U1-nya P plus 1, U3-nya P plus 3. P min 2 dipangkat 2 langsung ya, P dipangkatin 2 itu P pangkat 2. P dikali min 2, min 2P. Min 2P itu kaliin 2, jadi min 4P. Lalu min 2 dipangkatin 2, jadi plus 4. Ini kali kemasuk, P kali P, P kuadrat. Plus 1 kali P, plus 1P. Lalu, apalagi? P kali plus 3. Plus 3P, kita buat kayak gini aja dulu. Lalu plus 1 kali P, plus 1P. Lalu plus 1 kali plus 3, plus 3. Jadi P kuadrat min 4P plus P sama dengan P kuadrat. Ini jadi apa nih? Plus 4P ya. Plus 3. Ini bisa dicoret. Sama-sama P pangkat 2. Jadi min 4P. Ini plus P pindah, plus 4P pindah sebelah jadi min 4P. Sama dengan 3. Ya, ini sudah 3 tetap di kanan. Ya, tidak min. Plus 4 pindah sebelah jadi kurang 4. Oke. Jadi ini jadi apa nih? Min 8P ya? Boleh coret ya, P kuadrat sama P kuadrat. Boleh. Jadi min 8P ya, sama dengan min 1. Jadi P sama dengan min 1 per min 8. Min sama min coret jadi 1/8. Jadi P-nya 1/8. Oke, lanjut. Diketahui deret geometri tak hingga. Nah, di sini adalah dia bilang deret geometri tak hingga. Ya, berikut ini adalah 1
suku pertamanya 1, suku keduanya 2n-3, suku ketiganya adalah 2n-3 kuadrat. Jadi di sini suku pertamanya adalah 1. Ya. Suku keduanya adalah 2n-3. Suku ketiganya adalah 2n-3 dipangkatin 2. Nah, ini yang ditanya adalah nilai P. Nah, kalau di sini ya, dia bilang agar daerah tersebut konvergen itu artinya berurutan, benar. Ya, tidak bermasalah gitu kan. Ya, konvergen itu apa ya? Konvergen. Cak budak kelas 11 juga dipakai Konvergen itu adalah memusat. Ya, bertemu. Maksudnya itu berurutan lah gitu ya. Nah, gitu. Ya, ini berlaku rumus ya, ini kan daerah geometri tak hingga ya. Geometri bukan geometri biasa ini, tapi geometri tak hingga. Beda dengan yang tadi ya. Untuk geometri tak hingga itu berlaku rumus min 1 lebih kecil dari R lebih kecil dari 1. Nah, seperti ini. Kita harus cari R-nya dulu. R-nya ini kita ngambil dari yang ini, beda dari suku kedua sama suku ketiga ya. Kalau suku pertama kan 1, jangan diambil itu. Jadi kita nyari beda dari ini. Caranya adalah ya, suku yang paling besar U3 dibagi dengan suku yang di bawahnya U2. Ya, masukin di sini. 2n-3 dipangkat 2 per 2n-3. Ini kan sama kan, ibarat kayak x pangkat 2 per x kan, dicoret pangkatnya. Jadi tinggal x. Jadi ini coret sama pangkat 2-nya. Jadi tinggal apa? 2n-3. Oke. Tinggal kita masukin di sini. Jadi min 1, ini 2n-3, ini 1. Ya. Ini kita hilangin min 3-nya dengan cara ditambah 3 supaya jadi 0 ya. Jadi min 1 tambah 3, ini 2n min 3 ditambah 3, lalu 1 ditambah 3. Oke. Ini tambah 3, ini apa? Tambah 3. Ini juga tambah 3. Ya, karena min 3 tambah 3 itu habis ya. Jadi tinggal apa nih? Bakal jadi tinggal 2n. Ini jadi berapa? Ini 1 tambah 3 2. Ini 1 tambah 3 4. Ini ada 2n. 2n harus jadi n bagi 2. Jadi ini semuanya dibagi 2. Ini 1, ini jadi n, ini jadi 2. Dapat jawabannya adalah si D. Oke, ini tinggal diganti P aja. Di D kan di sini kan P kan, nilai P kan. Jadi ini ganti P aja tinggal. Ya. D. Oke, manakah yang merupakan nomor 3? Manakah yang merupakan fungsi dari Y sama dengan fx? Y sama dengan fx. Ini umumnya ya. Misal ini sumbu x, ini sumbu y. Misalnya kita masukin 2x plus 1 fx-nya atau y-nya. Kalau misalnya kita masukin x-nya 1, jadi berapa dia? 3 ya, 2 kali 1. Kalau masukin 2, 5. Jadi makin lama makin naik ya. Kalau misalkan 1 dapatnya berapa tadi? 3. Kalau 2 dapatnya 5. Nah, gitu ya. Ini bakal lama bentuk kayak gini bakal. Ya. Gitu. Ya. Nah, ini bukan seharusnya bentuknya kayak gini dia tuh. Nah, gitu. Ya, tarik garis vertikalnya memotong satu titik pada grafik. Nah, titiknya itu adalah ini. Ya. Nah, berarti jawabannya adalah si D. Oke, yang lain tidak mungkin ya. Bentuknya aneh-aneh semua ini. Bukan Y sama dengan fx. Untuk nomor 36, jika fx adalah akar dari x kurang 5 dikurang 1, maka domain dan range yang tepat adalah di sini fx itu adalah y gitu, jadi y sama dengan akar x min 5 dikurang 1. Yang dicari adalah domain. Domain itu berarti kita ngambil yang di dalam akar sini. Jadi x min 5 kita ambil, kita buat jadi lebih besar atau sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ya, pakai yang di dalam akar lalu kita
pakai lebih besar atau sama dengan 0. Kita hasilin jadi X min 5 pindah sebelah jadi 5. Nah ini adalah domainnya. Oke, sedangkan range-nya domain ini D-nya. Range-nya hasil, daerah hasil range itu. Domain itu daerah asal, range itu daerah hasil. Untuk daerah hasil ya, kita ngambil ini, kita tulis ulang. Lalu kita masukin X-nya 0. Enggak, maksudnya di dalam akar nih kita jadikan 0 semua. Yang di dalam akar itu jadi 0. Jadi akar 0 dikurang 1. Akar 0 berapa? Ya 0. 0 kurang 1 berarti min 1. Ya artinya Y-nya adalah pakai lebih besar juga, lebih besar sama dengan dari min 1. Ya, berarti ini domainnya, ini range-nya ini. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Jika fx, di sini dia bilang ada fx. Fx sama dengan 2x min 3. Lalu FOG X itu adalah 10x kuadrat plus 7. Oke. Yang ditanya adalah G1. Nah, ini tadi adalah G-nya. Berarti rumusnya adalah caranya seperti ini. Ya, ini FOG kita lihat depannya sama-sama F ini. Ya, depannya sama-sama F. Maka kita di sini FOGX itu artinya F yang di dalamnya kita masukin GX sama dengan 10x kuadrat plus 7. F-nya berapa? F-nya ini ya. 2x min 3 sama dengan 10x kuadrat plus 7. X-nya masukin GX. Min 3 sama dengan 10x kuadrat plus 7. Hasilin ya. Di 2GX 10x kuadrat plus 7 min 3 pindah sebelah jadi plus 3. Jadi 2GX itu adalah 10x kuadrat plus 10. Lalu GX adalah 10x kuadrat plus 10 dibagi sama 2. Jadi GX-nya adalah 5x kuadrat plus 5. Baru masukin di sini G-nya 1. Berarti 5, X-nya ganti 1 kuadrat ditambah 5. Ini jadi Bapak 5 ditambah 5 10. Oke. B. Oke, untuk nomor 38 fx, dia bilang fx di sini adalah 2x plus 3 per 4x min 5. Yang ditanya adalah f min 1. Inverse dari fx-nya, inverse dari ini ya. Nah, untuk bentuk yang seperti ini ya, itu kita kenal bentuk formalnya adalah ax plus b per cx plus d. Kalau dicari yang dicari adalah inverse-nya, itu bisa berlaku rumus min dx plus b cx min a. Oke, masukin min dx, d-nya berapa di sini? Ini d di sini, d-nya berapa di sini? Min 5. Berarti di sini min dx berarti min 5x. Plus b, b-nya berapa di sini? Plus b-nya plus 3. Artinya plus 3 per cx, cx-nya berapa di sini? 4x. Min a, a-nya berapa di sini? 2, artinya min 2. Dapat jawabannya adalah 2x. min 2. Ya, jawabannya adalah C. Oke, mana 2? Ini kan A. Oke, di sini min dx ya. D-nya ini min 5, berarti min sama min lagi ya. Jadi plus ya. Ya, jadi plus, jadi tidak min dia. Karena di sini kan sebelumnya D-nya min 5, di rumusnya ada min dx, min sama min jadi plus. Jadi 5x plus 3. Jadi jawabannya adalah D. Oke, nomor 39. Persamaan bayangan x plus 2y sama dengan 5 ditransformasikan oleh 0,2 1 min 2 adalah. Jadi di sini kita akan cari x yang baru sama y yang baru ya. Atau x bar x aksen y aksen. Itu sama dengan matriksnya di sini kan dia ditransformasikan dengan matriks ini kan. Jadi kita masukin di sini 0 2 1 min 2. Lalu di sini x sama y. Lalu kita hasilin baris kali kolom. 0 kali x 0 ditambah 2 kali y
2Y. Lalu 1 dikali X, 1X atau X. Lalu min 2 dikali Y, min 2Y. Nah begini ya, ini X aksen, Y aksen. Kemudian kita akan cari satu-satu ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari nih, kita tulis ya. Dia bilang di sini tulisnya X aksen itu adalah 0. 0 nggak usah ditulis lagi ya. Jadi langsung sama dengan plus 2Y atau 2Y aja. Nah gitu ya. Jadi dibalik 2Y sama dengan X aksen. Jadi Y sama dengan, di sini nggak ada angka berarti 1 depannya ya. Berarti 1 dibagi 2. Jadi 1/2 X aksen. Seperti itu ya. Kemudian di sini dia bilang ada, kita tulis Y aksen sama dengan X min 2Y. Oke. Di sini kita akan cari apa? X-nya. Oke, kita akan cari X-nya. Gimana coba ini? Masukin Y-nya ya. Jadi sini Y aksen sama dengan X dikurang 2, Y-nya masukin di sini. 1/2 X aksen. Coret-coret. Jadi Y aksen sama dengan X min X aksen. Gitu. Ya. Jadi tukar posisi, tukar ruas, jadi X aksen sama dengan Y aksen. Jadi X sama dengan min X aksen pindah sebelah jadi plus X aksen atau X aksen aja. Lalu ini tetap sini posisinya plus ya, tidak min. Nah, nanti kita baru tulis ulang persamaannya apa di sini? X plus 2Y. Masukin X-nya, masukin ini. X aksen plus Y aksen. Lalu plus 2, Y-nya masukin setengah X aksen. Coret-coret sama dengan 5. Jadi X aksen, ini menjadi X aksen juga ya. X aksen tambah X aksen, 2X aksen plus Y aksen sama dengan 5. Buang aksennya jadi 2X plus Y sama dengan 5. Ada ya hasilnya ya. Apa? B ya. Oke. Bayangan titik A 2,-3. Jadi ada titik A di sini ya. 2,-3. Dicerminkan terhadap sumbu apa? Y sama dengan X. Ya. Jadi titik biasa tuh X, Y. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X menjadi min Y, X. Nah gitu ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, pelajaran tentang refleksi ya. Refleksi transformasi geometri yang bagian tentang refleksi pencerminan. Ini jadi bakal jadinya apa nih? Min 3,2. Lalu dia bilang dilanjutkan dilatasi dengan faktor skala 2. Dilatasi dengan faktor skala 2. Berarti kita apa? Ada pusatnya 1, min 1. Dilatasi dengan pusat. Oke. Kalau dia bilang cuma dilatasi doang, ya gak ada pusatnya, dilatasi dengan faktor skala 2, maka ini kaliin 2 semua. Ya, ini kaliin 2 semua. Tapi ini ada pusatnya kan? Berarti lain lagi, ada rumusnya lagi, ya. Dilatasi dengan pusat itu rumusnya ya adalah Kx ditambah 1 kurang K ya dikali sama A lalu koma KY ditambah 1 kurang K dikali B. Jadi A dengan B ini apa sih? A dengan B ini adalah pusatnya. Dia bilang pusatnya adalah 1, min 1 kan? Jadi 1, min 1 ini pusat. Pusatnya ini adalah A, ini adalah B-nya. Tinggal masukin ya, K-nya adalah berapa? K-nya ya faktor skalarnya adalah 2. Ya, berarti 2 dikali X. X-nya kita pakai yang ini ya. Ya, X-nya ini. Y-nya ini. Berarti X-nya min 3 ditambah 1 kurang K-nya berapa? 2 dikali A-nya berapa? 1 koma KY. K-nya berapa?
2 dikali Y-nya 2 ditambah 1 kurang K, 1 kurang 2, K-nya faktor skalarnya dikali dengan B. B-nya berapa? Min 1. 2 kali min 3, min 6. Ditambah 1 kurang 2, min 1. Min 1 kaliin 1, min 1. 2 kali 2, 4. 1 kurang 2, min 1. Min 1 kali min 1, plus 1 atau 1. Jadinya hasilnya adalah min 7,5. Oke? Ini pusatnya. Oh, Kan dari soalnya.